Selamat siang Bu Rofiah, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Witriana, Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat ya Bu ya? Kok kelihatannya agak bingung begitu, kenapa Bu? Iya Bu, Alhamdulillah saya sehat, tapi agak sedikit galau ini Bu. Saya mau curhat dengan Bu Rofiah. Apa Bu Rofi ada waktu longgar? Oh boleh Bu, saya longgar, kebetulan ini tadi kosong jam. Gimana, mau ngobrol-ngobrol apa? Silakan Bu Witri. Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Saya itu kalau ngobrol dengan Bu Rofi, rasanya tenang, nyaman, jadi bisa cerita panjang lebar. Jadi begini Bu, saya pada waktu mengajar di kelas 4, ada anak yang tidur, tidak bersemangat ketika mengikuti pelajaran. Saya merasa apakah pada pelajaran IPS yang saya berikan itu banyak bercerita sehingga dianggap seperti dongeng pengantar tidur begitu Bu. Saya juga sudah coba menasehati anak tersebut, akan tetapi tetap saja diulangi. Bagaimana ya Bu? Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Oh begitu, jadi Bu Witriana ingin mencari solusi bagaimana menangani kasus murid yang sering ketiduran ya Bu pada saat jam pelajaran, begitu Bu? Iya Bu, saya sebenarnya juga kasihan murid ini jadi ketinggalan pelajaran dan tidak fokus belajar dan nilainya itu menurun karena keseringan tidur di kelas. Saya sempat tanya ke temannya, katanya waktu kelas 1, 2, 3 termasuk anak yang pandai, aktif dalam pembelajaran, tetapi semenjak masuk di kelas 4 itu sering tertidur pada waktu jam pelajaran saya. Begitu, Bu. Baik, jadi sebenarnya anak tersebut ini punya kemampuan akademik yang bagus ya Bu ya. Lalu Bu Witriana harapannya apa pada pertemuan di siang hari ini? Iya, Bu, memang anak ini sebenarnya pandai. Harapannya saya ingin murid ini bisa fokus kembali belajar dan tidak ngantukan lagi di kelas, menjadi murid yang ceria dan bisa meraih prestasi tentunya. Baik, jadi Bu Witri ingin murid ini tidak ngantukkan lagi ya Bu dan fokus pada pelajaran dan kegiatan sekolah. Begitu Bu Witri? Iya, Bu, begitu. Ya baiklah, mungkin sebelum kita lanjut, Bu Witri bisa ambil nafas terlebih dahulu Bu. Keluarkan perlahan, pejamkan mata, ambil nafas lagi, keluarkan perlahan, kemudian buka matanya Bu. Oke, baik. Gimana Bu perasaannya sekarang? Alhamdulillah sudah lebih baik dan lebih tenang begitu Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Bu ya, untuk menangani kasus murid yang ngantuk pada waktu pelajaran IPS ini, kalau di skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Witriana ini pada posisi mana Bu? Menurut saya posisinya masih di posisi angka 5 karena saya baru pada tahapan menasehati murid yang ngantukan tersebut di kelas dan bertanya pada temannya tentang dia. Jadi belum mengetahui secara mendalam permasalahannya. Begitu, Bu. Nah, coba kita gali lagi. Anak ini kan dulunya ceria, pandai, akan tetapi akhir-akhir ini itu mulai sering ketiduran ya Bu di kelas. Nah, Bu Witriana ingin mencari solusi bagaimana menangani anak ini. Nah, apa kira-kira Bu Witri yang bisa dilakukan? Saya sudah
berusaha mencoba menasehatinya, Bu, tapi mungkin saya kurang berbicara dari hati ke hati, ya Bu. Apa penyebabnya anak tersebut berubah dan sering ngantuan di kelas? Nah, jadi Ibu Witriana bisa menggali lagi penyebabnya ya Bu ya, dari si anak itu sendiri dengan berbicara lebih insentif, kemudian berbicara dari hati ke hati. Iya ya Bu, baru kepikiran. Saya langsung memberikan nasihat tanpa tanya penyebabnya. Mungkin praktek segitiga restitusi bisa saya terapkan ya Bu. Ya, setuju sekali Bu ya. Jadi kalau segitiga restitusi ini diterapkan, maka anak ini tidak merasa dihakimi dan kemudian bisa menemukan solusinya sendiri, Bu. Nah, selain itu mungkin ada ide lagi, Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya juga perlu berbicara dengan beberapa teman dekatnya untuk menggali informasi penyebab anak ini kok sering ketiduran di kelas, kemudian memanggil anak tersebut, berbicara dari hati ke hati, dan menerapkan segitiga restitusi, kemudian berkolaborasi dengan guru lain untuk menangani kasus ini. Begitu, Bu. Bagus sih Bu. Nah, jadi Bu Witri ini punya banyak informasi penyebab kenapa anak tersebut sering ketiduran di kelas pada saat jam pelajaran. Lalu tindakan selanjutnya untuk mengetahui beberapa informasi penyebabnya apa Bu yang akan Ibu lakukan? Bagaimana kalau saya coba menghubungi orang tua anak tersebut ya Bu, sekedar berbincang-bincang untuk mendapatkan informasi bagaimana perilakunya di rumah, apa kegiatannya sehari-hari, siapa teman bergaulnya di rumah, tidurnya jam berapa, dan mungkin akan menjadi solusi juga. Nah, luar biasa, ide bagus Bu Witriana. Nah, kita sebagai guru itu tidak sendiri ya Bu. Jadi kita perlu juga dukungan dari orang tua untuk kemajuan anaknya. Nah, jadi langkah selanjutnya yang akan Bu Witri lakukan apa Bu? Ya, pertama saya akan coba memakai segitiga restitusi dengan murid. Yang kedua, mencari informasi melalui teman-teman dekatnya tadi. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan guru lain untuk menyelesaikan kasus ini. Dan selanjutnya, saya juga coba menghubungi orang tuanya untuk sama-sama mencari solusi tersebut. Ya, sip Bu ya, komitmen Bu Witriana ini bisa dilakukan kapan Bu? Kira-kira besok Bu segera, karena anaknya juga biar segera tertangani dan dapat segera kembali mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mengejar ketinggalannya serta dapat meraih cita-citanya. Sip Bun, semangat ya Bun ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah lega Bu Rofi. Tercerahkan, terima kasih ya Bu. Pokoknya kalau berbincang dengan Bu Rofi pasti menyenangkan dan jadi lebih tenang. Alhamdulillah, saya juga senang Bu Witriana bisa berbagi, kemudian bisa menambah pengalaman, dan jangan lupa ya Bu, saya tunggu ceritanya dari kasus yang Ibu tangani ini. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin, siap Bu. Makasih ya Bu, terima kasih meluangkan waktunya untuk hari ini. Selamat siang Bu Rofi. Ya, sama-sama Bu Witriana. Selamat siang.